Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf banget. Saya lama banget nggak upload ya, karena saya lagi ada di masa-masa akhir kelas 3. Jadi ya banyak ujian, mulai ujian praktek dan ya besok saya ujian USP. Ya tepatnya hari Senin tanggal 18 ya. Jadi saya bikin video pas opening gini, ini tanggal 17 hari Minggu. Dan nggak cuma itu aja, saya juga bingung mikirin kalau habis lulus ngapain itu loh. Ya pinginnya sih kuliah, cuma habis ikut SNPTN itu yang sistemnya kayak gacha tahunan itu bikin down banget dah. Ya habis itu nggak keterima. Ya saya SMK cuma 3 orang loh yang lolos dari itu. Terus ya akhirnya saya ikut SBMPTN itu, tesnya ntar tanggal 22, jadi sistemnya adu mekanik. Yaitu juga bikin bingung juga sih, soalnya daya tampungnya di universitas tuh dikit-dikit gitu loh, enggak ya nampungnya dari itu cuma dikit gitu loh. Jadi ya bingung, ya maaf banget loh pokoknya, udah lama banget saya nggak upload ya. Oke, skip aja ya. Jadi pada video kali ini saya mau bikin ini nih, lagi SMPS, karena saya mau gantiin SMPS gajun saya yang ini, karena ini nggak matching ya. Jadi ini nimbulin noise kalau amplinya itu pakai sekelas kayak SOCL, jadi yang outputnya itu emitter ya. Ini nimbulin noise parah banget. Cuma kalau dulu enggak, karena saya pakai blaster. Saya juga bingung kok pakai blaster enggak gitu loh. Tapi sedangkan pakai ampli lain itu noise-nya parah banget. Apalagi kalau pakai ACC, ya misal tone control tuh tambah parah. Yaitu saya tahu sih itu yang bikin noise bagian mana itu saya tahu sebenarnya. Terus saya juga males kalau bongkar-bongkar ginian, jadi mending saya bikin baru aja. Terus nanti saya tambahin kayak filter-filter yang tambah bagus, tambah banyak gitu ya. Soalnya saya dulu pernah bikin SMS gacun yang itu ya, walaupun itu outputnya tegangannya nggak gede-gede amat, nggak kayak ini, tapi itu buat ampli ayam gitu, nggak bikin noise, nggak gitu. Dan coba aja ini kalau pas gitu, terus ditambahin kayak filter ini ya, filternya aja sampai 4. Terus juga sempat saya tambahin filter CLC ya, yang nggak tahu jadi kapasitor terus kayak induktor gitu, terus kapasitor lagi ya. Itu lumayan buat meredam tegangan ripple-nya. Dan apalagi kalau ini pas gitu loh, pasti noise-nya tambah hilang. Cuma karena ini memang nggak pas ya, saya dulu nggak lihat datasheetnya sih, salah saya, jadi langsung main lilit gitu aja. Nggak tahu kalau nggak cocok gitu ya. Jadi saya mau bikin lagi. Saya nggak pakai Farid yang 2 ini, tapi saya pakai yang ini EE55 ya. Ini EE55. Oke, sekarang lilit Faridnya aja. Jadi ya maaf banget kalau saya memang jarang banget upload ya dari akhir-akhir ini. Ya maaf ya, gara-gara itu sih. Dan video ini aja nanti saya nggak tahu ini bakal upload kapan gitu. Misalnya ya saya besok ujian dan itu sampai Seninnya depan lagi, jadi besok ketemu minggu depan lagi gitu. Jadi ya gitu. Oke, lilit aja ya. Yuk. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all
still mine. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. A sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream, but soon comes morning. Masnya kalau mau bikin ya silahkan, mau pakai layout saya, cuma layout ini ya maaf banget mungkin agak nyusahin ya kalau mau dirakit, karena ini komponennya bener-bener ngikutin punya saya sih. Jadi kayak semisal Elko Primer ini kalau semuanya dibikin besar ya jelas gak muat. Jadi emang ukurannya emang harus segini. Kalau ya nggak bisa kayak ini misal ada 3 ya, dan pasang sini ini real nggak bisa. Terus ini Elko mainnya seri, jadi gini jalurnya ini seri kan itu, jadi 50 50 50 50. Jadi setengahnya sini. Terus yang Elko sini itu mainnya paralel dengan ini karena ini 100 volt ya, sedangkan ini 50. Jadi gitulah. Terus MI filternya saya juga pakai 2, NTC pakai 2. Ini buat mengantisipasi jeglek, entah sih bahkan jeglek atau enggak kurang tahu, ini belum saya coba. Kenapa MI filternya pakai 2? Karena ini buat antisipasi low noise ya, biar di amplifier itu ya bener-bener low noise, buat mengurangi tegangan ripple lah tuh. Terus nih lilitan primernya nggak ada di tengah. Jadi biasanya kan kalau pakai gadun itu lilitan bawah kemudian tengah dulu, kemudian disambung lilitan paling luar itu buat primer lagi. Sedangkan ini enggak, cuma iya gini, cuma kayak min plus itu, seolah-olah min plus aja itu, nggak ada CT-nya ya, cuma gini aja. Jadi ya mungkin ini bakal saya share di video terpisah karena ya sekalian jelasin ya. Kalau saya share di sini ntar malah bikin bingung, kok bisa gini gitu ya. Kayak gini. Oke, sekarang langsung tes hidup aja ya. Oke, coba nyalakan ya. Nah, dapat dari rail CT ke min dapat sekitar 70 volt ya. 70 volt ini belum rail plus dan minus loh. Dan di trimpotnya masih sekitar jam 10 ya, mungkin sekitar segitu. Tuh gila banget sih ini untuk tegangannya. Dan lampu dopnya nyala gini. Ini karena bentar saya matikan dulu ya. Ini bukan dari lilitan yang gak match, tapi lebih ke ininya ya. Faktor ini kan saya pakai 1 mikro kali 2, itu yang nyebabin itu tuh. Soalnya waktu gajun saya lepas, jadi kondisinya cuma Elko Primer. Itu saya jumper dengan lampu bohlam 5 watt ini ya tetap nyala karena ini nih. Ini yang nyebabin itu. Ya, cek tegangan dulu ya, seimbang atau enggak. Gede sih, ini lumayan gede sih tegangannya. Ntar tunggu dulu. Sekitar 70 ya, enaknya 70 lah. 70 47 ya enaknya. Dan selisihnya cuma selisihnya cuma 0, enggak, bukan volt ya. Ini cuma 0, itu kalau untuk amplifier aman banget karena ini bilangnya stabil ya. Nah, oke, ini udah saya instalasi ya. Dan ini buat ngaktifin SMS-nya saya langsung pakai dop. Langsung jumper ya. Jadi
dropnya nggak saya fungsikan ya, jadi nggak mainin soft start bohlam ya. Jadi langsung saya mau tes NTC nya kira-kira kalau di listrik saya 900 itu kayak gimana ya. Ya harus, ya moga-moga sih nggak trip ya. Ya masa kali 2 bro NTC nya masa tetap trip itu ya. Ya itulah. Terus loadnya ini tuh 11,50 ohm ya, jadi 47 kali 4 totalnya 11,50 ohm. Jadi saya loadnya di segitu, nggak berani lebih rendah lagi karena seriusan sih ini tangan saya sampai ngeder loh. Enggak kita ya. Iya yang kiri teman kan. Iya sih. Parah sih ini. Iya gimana ya? Ya saya kan ngerakit gini ya, cuma takut tes load itu. Wah. Iya Pak. Sih ya. Jadi ini buat voltase, buat mengetahui voltage-nya ya. Jadi rail plus dan minus nanti tamin di sini berapa volt. Terus ini buat arusnya, ntar kalau di load ampernya di situ. Terus apa ya? VR-nya saya nggak berani gas teman-teman itu, cuma di segitu loh. Itu nggak sampai jam 12, itu cuma sekitar jam 10 sampai 11 mungkin ya. Dan ini rangkaian regulasinya nggak saya pakai, jadi optonya saya lepas ini di bener-bener ya langsung gitulah, nggak pakai regulasi. Air kapurnya air damilutnya saya kasih air biar tahan lah. Dulu saya nggak jadi tes load yang double variant ya gara-gara itu air kapurnya udah rusak duluan ya, gara-gara di load sih habis bikin video dan rusak iya. Coba hidup ini ya, trip atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enggak trip bro. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, NTC-nya nggak kuat bro. NTC-nya ngobos loh waktu saya load. Parah sih ini sih. NTC-nya keluar asap bus gitu pokoknya. Ini panas banget ini. Udah dikasih air atau mana sih ini? Tadi udah ketahuan di berapa ohm ya? Di berapa watt. Jadi volt kali ampere itu sama dengan watt. Jadi itu saya yakin ini tembus di 1 kW sih. Dan panas banget sih ini, NTC-nya panas banget sih. Jadi sayang sih nggak kena kamera ya. Jadi waktu saya tes load NTC-nya bus gitu, anunya apa, asapnya bus, dua-duanya ngebul. Ya ngeri sudah. Saya nggak berani lanjutin. Bentar saya cium dulu. Ya sih ini baunya agak gitu, tapi mungkin masih bisa. Cuma kalau udah di load lagi nih nggak bakalan mampu, mungkin bakal putus atau gimana. Jadi untuk sementara waktu mungkin ini masih bisa dipakai, cuma kalau di load kayaknya sih enggak. Udah 1 kW bro di 11 ohm. Saya senang banget sih, bayangin gacun loh. Dan MOSFET yang saya pakai pun ini nggak badak sih, cuma 11N90 kali 2, jadi sobat panas. NTC-nya panas banget. NTC-nya panas banget sih ini. Jadi ini cuma 22 ampere total. Karena memang pada dasarnya amplifier SMPS ini memang saya desain bukan buat besar ya. Jadi saya lebih mengedepankan kalau bisa kayak SMPS Gadun saya yang dulu itu, walaupun buatnya emang nggak besar banget, cuma buat amplifier itu bagus, nggak noise kayak yang double variant saya itu ya. Jadi buat tesnya ini saya pakai amplit aja, cukup sih buat ini. Jadi mau tes noise nya kayak gimana gitu ya, karena kalau saya pakai blaster double variant saya itu kalau pakai blaster bagus loh, itu nggak ada noise.
Cuma setelah saya pakai yang outputnya emitor, misal Amplit ini juga udah pernah saya coba, SOCL juga udah pernah saya coba, itu noise parah sih. Jadi saya cuma tesin aja karena emang pada dasarnya SMS ini emang saya desain buat gitu. Nah, jadi karena amplifier ini cuma bisa disuplai di 25 volt CT, atau kalau DC nya sekitar bentar, amplifier ini pokoknya di range segitu itu masih bisa sekitar 18 VAC sampai 25 VAC. Kalau DC nya ya sekitar 25 volt DC sampai 35 mungkin ya. Jadi SMS ini agar bisa dapat di voltase segitu, jadi saya pakai fitur regulasinya. Ini zenernya pakai 33 volt kali 2 ya. Jadi ntar proses CT dapat 33 dan CT kaminya 33. Jadi gitu. Ini IC optocouplernya udah saya tancepin. Jadi VR-nya segini aja karena emang udah diatur di sini ya tegangannya. Nah, ini udah saya instalasi ya. Jadi kabelannya input plus outputnya speaker itu udah saya sambung, dan saya cuma pakai polytron ya, jadi nggak pakai sub karena ya di sini saya memang mengutamakan kalau saya lebih mau ngetes ke noise-nya sih ya. Mudah-mudahan ini kayak SMS yang dulu banget itu sip sih ketimbang yang double ferrit ya. Dan SMS yang saya dulu ya, SMS saya yang double ferrit itu kalau dikasih potensio noise parah banget. Itu saya nggak tahu sih. Kalau di blaster itu kalau dikasih potensio juga tetap noise, buka dikit noise. Dan biasanya di fullin itu kalau dipentokin biasanya kan nggak noise ya. Itu di blaster ya juga noise dan parah. Itu saya nggak tahu. Dan kalau pakai ampli yang gini-gini, apalagi yang biasa bisa di-adjust itu ya, semakin tinggi bias bukan semakin jernih, malah semakin noise. Itu saya nggak tahu sih, mungkin emang ripple-nya tinggi dan buruk, mungkin nggak pas ya. Ya itu sih yang bikin lagi ya, akhirnya bikin lagi. Mudah-mudahan aja ini nanti nggak noise ya kalau di gini. Terus ini biasanya saya tinggiin sekalian karena ya emang saya mau tes itu. Kalau di double ferrit saya kan emang noise ya, cuma kalau di sini entah, belum tahu ya. Jadi langsung hidupin aja. Nah, dan ini udah hidup sama biru-biru ya. Oke, saya play lagunya. Nah, jadi segitu aja karena ini panas banget sih, seriusan ini ketinggian biasanya mungkin ya. Cuma ya sebentar aja nggak apa-apa lah. Jadi menurut saya ini gimana? Ini sip banget sih menurut saya ini ya, buat apanya ya noise. Sebenarnya saya mau cek ripple-nya sih, mungkin ini udah lumayan kecil, cuma ya karena memang saya nggak punya oscilloscope ya, jadi memang bisanya cuma tes buat ampli. Kalau semisal noise-nya nggak parah ya mungkin ripple-nya nggak banyak, gitu aja sih. Dan buat tenaga, kalau dibanding sama yang double ferrit jelas menangani banget ya. Double ferrit saya itu di 10 ohm dapat sekitar 600 lebih dikit ya, wattnya sekitar segitu. Sedangkan ini di 11 ohm ini dapat 1000 ke atas, jadi fix gedean ini banget ya. Dan mungkin segitu aja. Jadi untuk kedepannya mungkin saya bakal bahas SMS ini ya, dari mulai berapa lilitannya yang saya pakai. Untuk MOSFET tadi udah saya jelasin ya, cuma ya saya jelasin lagi mungkin di video berikutnya. Untuk skema ya saya sebar di video berikutnya juga. Jadi untuk apa ya itu ya di video berikutnya aja lah ya. Jadi mungkin segitu dulu dari video dari saya.
Terima kasih sudah menonton, thanks for watching. Oke, ya.